Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bisnis plan dari produk kami, yaitu Brownies of Heart atau lebih dikenal dengan sebutan Browheart. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firhani. Saya mau mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Browcrown atau Brownies Crown. Melihat perkembangan di era sekarang, banyak berkembangnya inovasi-inovasi produk yang beredar secara instan. Misalnya saja makanan-makanan yang cepat saji dan begitu praktis. Pada saat ini, banyak sekali masyarakat yang menyukai makanan yang sedang viral dan banyak digandrungi oleh kaum milenial ini, membuat sekelompok mahasiswa mempunyai ide dan pemikiran untuk membuka sebuah usaha dengan menghasilkan produk yang belum ada di kalangan masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah dan memberi penemuan terbaru untuk keuangan milenial, anak-anak, bahkan masyarakat. Masyarakat lainnya juga bisa merasakan produk yang kami buat agar bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan rasa, desain, dan menu yang dihidangkan. Menu yang dihidangkan berbeda dari biasanya yang diberikan nama Browcrown. Kami memilih produk yang bahan bakunya adalah jagung. Selain mudah ditemukan, jagung juga banyak memanfaatkan. Misalnya baik untuk pencernaan, mencegah anemia, sumber energi, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes dan hipertensi, serta masih banyak lagi manfaat yang terkandung dalam jagung ini. Selain itu, kami ingin membantu petani jagung agar lebih mudah memasarkan hasil panennya tersebut. Visi dan misi Browcrown. Visinya yaitu menjadi usaha kaum milenial yang memiliki cita rasa terbaik yang dirasakan oleh customer dari berbagai kalangan, dengan melakukan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, dan memiliki gizi yang baik untuk kesehatan. Dan untuk misinya, yang pertama yaitu selalu memberikan inovasi terbaiknya yang kreatif untuk produk yang dipasarkan. Yang kedua, memperkenalkan produk dengan olahan jagung dengan tampilan berbeda tetapi masih memiliki gizi yang seimbang. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Yang keempat, tetap membangun jiwa berwirausaha yang tinggi serta terlaksanakannya ekonomi kreatif, bukan hanya tercipta dan menjadi aman saja. Produk yang kami jual adalah makanan yang memiliki rasa yang berbeda dari yang lainnya atau brownies pada umumnya. Produk ini kita inovasikan dengan memberi tambahan bahannya yaitu jagung, sehingga produk kita beri nama Browcrown. Produk yang kami hasilkan memiliki manfaat dan gizi yang tinggi, memiliki rasa yang enak, mengenyangkan, praktis, serta dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau. Dan yang selanjutnya yaitu analisa SWOT. Yang pertama, strive kekuatan. 1. Karena jagung memiliki banyak kandungan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, pengolahan bahan tidak menggunakan pengawet dan pemanis tambahan. Yang ketiga, packaging dengan desain ala kekinian. Yang keempat, harga terjangkau. Dan yang terakhir, memiliki media sosial untuk tempat promosi. Dan yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk yang tidak tahan lama. Dan yang kedua, kurangnya varian topping dari Browcrown ini. Dan untuk yang selanjutnya, opportunity, peluang. Yang pertama, banyaknya kaum milenial yang suka mencicipi kuliner yang berbeda dari yang lainnya dengan desain yang menarik. Dan yang kedua, sebagai makanan praktis jika dibawa berpergian. Dan yang terakhir, threat, ancaman. Yang pertama, adanya pesaing baru yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Dan yang kedua, pelanggan berpindah ke produk lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi Browcrown. Yang pertama, kupas jagung dari kulitnya. Ketika sudah terkelupas,
blender jagung dan tambahkan susu kental manis, tunggu hingga halus. Dan yang ketiga, di tempat terpisah, kocok telur, gula, dan baking soda, kocok hingga mengembang. Dan yang keempat, ketika sudah mengembang, kita tambahkan tepung terigu, aduk-aduk, dan masukkan mentega. Dan yang kelima, masukkan jagung yang sudah di blender, aduk dengan rata, masukkan ke tepung terigu tadi. Dan yang keenam, masukkan dalam cup yang sudah disediakan. Ini dimasukkannya dikira-kira saja ya. Dan yang ketujuh, hias topping sesuai selera. Kita bisa menghias dengan keju, coklat, misis, dan lain sebagainya, sehingga brownies akan lebih menarik. Dan yang ke-8, kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang hingga matang. Yang 9, brokon siap disajikan dan siap untuk dibikin. Berikut merupakan penyajian data dari Brockhorn. Bahan baku yang dibutuhkan dalam membuat Brockhorn antara lain jagung, tepung terigu, gula, dan telur, sehingga total bahan baku adalah senilai Rp28.550.000. Untuk bahan penolongnya, kita membutuhkan vanili bubuk, air, baking soda, gas LPG, mentega, susu kental, keju, kap kertas, dan kotak kue. Sehingga didapat untuk bahan penolongnya yaitu membutuhkan biaya sebesar Rp18.360.000. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari gaji bagian produksi senilai Rp600.000. Biaya overhead tetap terdiri dari biaya listrik, biaya air, bangunan, biaya gaji bagian administrasi dan umum, biaya gaji direksi, dan biaya perlengkapan, sehingga total BOP tetap senilai Rp58.260.000. Total biaya dari ketiga biaya di atas adalah Rp112.370.000. Jumlah produksi 28.800 unit, HPP per unit 3.902, harga jual per unit sebesar Rp6.000, laba per unit Rp2.098, pendapatan per tahun Rp172.800.000 dan laba per tahun yaitu sebesar Rp60.422.400. Oke, selanjutnya adalah analisis kelayakan produk Brockhorn. Analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Hal ini penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang besar dalam suatu usaha untuk menekan kerugian. Dengan melakukan analisis ini dapat diketahui besarnya resiko yang akan kita hadapi dan seberapa layak usaha ini akan dijalankan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan seperti metode non-discounted cash flow dengan rumus payback period sama dengan total investasi dibagi net income ditambah depresiasi dikali 1 tahun karena kita akan mencarinya per tahun. Payback period untuk produk Brockhorn itu sendiri sebesar Rp141.085.000 dibagi Rp60.422.400.000 dikali 1 tahun, sama dengan 2,3 tahun. Jadi, waktu yang diperlukan untuk balik modal dalam menjalankan usaha Brockhorn ini selama 2,3 tahun. Dan selanjutnya, analisis keuntungan Brockhorn. Ada 2, break-even point dan juga rasio kontribusi margin. Yang pertama, break-even point dengan rumus biaya tetap dibagi penjualan ditambah biaya variabel dikali 100%. Break-even point untuk produk Brockhorn itu sendiri sebesar 53 juta dibagi 172.800 ditambah 46.910 sama dengan 24%. Jadi, titik impas produk Brockhorn ini jika dijalankan sebesar 24%. Kemudian rasio kontribusi margin, yaitu rumusnya 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Rasio kontribusi margin untuk produk Brockhorn sebesar 1 dikurangi 46.910 dibagi 172.800.000 sama dengan 0,73 atau 73%. Jadi, laba yang akan diperoleh dalam menjalankan usaha ini sebesar 73%. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.